Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara manhaj Imam Syafi'i apa? Ibtalul istihsan. Beliau membatalkan pendapat yang mengatakan boleh berhujah dengan istihsan. Istihsan itu penganggapan baik secara akal. Jadi kalau kita menganggap baik, oh baik, padahal belum tentu. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um ya membuat sebuah pasal khusus tentang ibtalul istihsan, membatalkan pendapat yang berhujah dengan istihsan. Sampai beliau berkata, "Man istahsana syai'an faqad syara'a." Siapa yang menganggap baik suatu pendapat atau sesuatu, maka sebetulnya dia sudah membuat syariat. Kita apa? Diajarkan oleh Imam Syafi'i agar jangan memandang baik kecuali yang menurut baik, kecuali yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya pasti baik. Tapi yang dipandang oleh kita baik belum tentu apa? Baik. Makanya Allah ketika menurunkan tentang ayat qital, peperangan, Allah berfirman apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian qital, berperang, dan itu tidak suka, kalian tidak suka itu. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk kalian. Allah yang tahu sedangkan kamu tidak tahu. Subhanallah ya. Di zaman ini Pak, berapa banyak orang yang berkata ini kan baik, ya nggak Pak? Ini kan baik. Kalau kita tanya, maaf, baik menurut siapa? Ya menurut saya. Yang menurut Anda baik belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya Pak. Berapa banyak di zaman sahabat Pak, sebagian sahabat menganggap baik suatu amalan, tapi kata Rasulullah nggak baik. Saya berikan contoh hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para istri Nabi pun menjawab, beginilah ya ibadahnya Rasulullah. Faka'annahum taqalluha. Rupanya 3 orang ini Pak menganggap kok ibadah Rasulullah remeh, sedikit. Maka salah satu dari mereka berkata begini, aina nahnu min Rasulillah? Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita tidak. Pantas saja kalau Rasul ibadahnya seperti itu. Maka yang satu berkata apa? Fa amma ana fa usallil laila kullah. Adapun saya akan sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Yang kedua berkata, wa ana amma ana fa asumud dahra kullah. Adapun saya mau puasa tiap hari, nggak bakalan batal. Adapun yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja. Lihat Pak, 3 orang ini menganggap baik tidak perbuatannya. Hah? Tapi apakah Rasulullah mengingkarinya? Ya. Rupanya ucapan 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, betul hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku lebih takut dari kalian dan lebih bertakwa dari kalian.
Walakinni asumu wa uftir, tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil laila wa arqud, aku pun sholat malam dan saya pun tidur malam. Wa tazawwajun nisa, dan saya pun menikah, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Lihat 3 sahabat ini menganggap baik tidak perbuatannya? Iya. Tapi ternyata dianggap baik tidak oleh Rasulullah? Tidak. Makanya yang baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Makanya latih, Pak, latih untuk melihat baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Jangan melatih menurut saya baik, pasti baik. Belum tentu. Tapi sebagian mereka ada yang berhujah dengan sebuah riwayat yang mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fama ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum mukminin, maka itu baik di sisi Allah. Akhirnya mereka mengatakan, berarti ini menunjukkan pendapat kaum mukminin pasti baik di sisi Allah. Kita katakan, maaf Mas, pertama ini perkataan Ibnu Mas'ud. Coba baca, ya, sebutkan atau bacakan pendapat Ibnu Mas'ud secara lengkap. Ini Ibnu Mas'ud sedang memuji para sahabat. Di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maqum ilman wa aqallum takallufa." Siapa yang ingin menjadikan suri tauladan, jadikanlah para sahabat sebagai suri tauladan kalian, karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, yang paling lurus, ya, yang paling lurus jalannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi, mereka suatu kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fama ra'ahul mu'minuna hasanan, maka apa yang dipandang oleh kaum mukminin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Maksud kaum mukminin yang dimaksud di sini apa? Para sahabat, karena ditunjukkan oleh siyak dan redaksi perkataan beliau. Iya. Maka kalau para sahabat betul, pendapat para sahabat, insya Allah itu yang baik, selama tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat kita belum tentu baik di sisi Allah. Makanya ya akhi, ya, apabila seorang ulama menganggap baik suatu perbuatan, tapi ternyata tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, jangan kita anggap ini baik, belum tentu. Walaupun yang mengucapkan itu ulama sekalipun. Iya. Bukannya kita tidak mau rujuk kepada pendapat ulama, tidak. Tapi pendapat ulama itu harus kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Karena manusia, Pak, terhadap ulama itu ada 3 kelompok. Manusia terhadap ulama itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang sangat berlebihan kepada ulama, sehingga akhirnya mereka menganggap pendapat ulama itu harus lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Ini gulu berlebihan. Sampai-sampai diantara mereka mengatakan, kita ini nggak butuh Al-Quran dan hadis, cukup kitab ulama. Kata mereka apa? Karena Al-Quran dan hadis itu masih mentah. Kalau kitab ulama udah matang. Ada pendapat seperti itu? Ada, banyak bahkan di Indonesia. Iya. Yang kedua, ini pun salah. Dia mengatakan apa? Cukup Al-Quran dan hadis dan tidak butuh ulama. Ini pun juga tidak benar. Yang ketiga ini yang benar, Pak. Bahwa kita butuh para ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis, tapi kita jadikan ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan sebagai tujuan. Namun kita tetap timbang pendapat ulama itu dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata pendapat ulama ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, diterima. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah.
di mana Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai dua madhab yang beliau pelajari, madhab Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Beliau akan berpihak kepada madhab Abu Hanifah kalau didukung oleh dalil. Beliau pun juga akan berpihak kepada madhab Imam Malik kalau ternyata didukung oleh dalil. Kalau ternyata pendapat Abu Hanifah tidak sesuai dengan dalil, beliau tolak. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak hormat kepada Abu Hanifah. Tidak. Imam Syafi'i hormat kepada Abu Hanifah. Tapi menghormati ulama, Pak, bukan dengan cara mengkultuskan ulama. Bukan seperti itu manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i meyakini yang namanya manusia itu tempat kesalahan, tidak mungkin maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya akhal Islam azakumullah, manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Iya. Lihat Imam Syafi'i kalau melihat pendapat Abu Hanifah dengan Imam Malik berbeda pendapat, yang beliau lakukan bagaimana? Hah? Imam Syafi'i pasti tahu dong pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik pasti selalu apa? Banyak yang bertabrakan gitu dalam masalah fikih ya. Dalam masalah fikih. Yang dilakukan Imam Syafi'i apa? Beliau melihat mana yang paling kuat hujah dan dalilnya. Demikian pula kita. Dari 4 madhab tersebut kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, kita ikuti. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada apa? Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.